pelihara sholat sunnah, jangan sampai ditinggalkan. Perbanyak sholat sunnah. Sholat wajib sudah jelas. Kalau yang sudah terbiasa sholat wajib sudah jelas. Yang sunnah nan kadipawanya, sunnah di bawahnya. Sampai di masjid, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah sebelum zuhur, rawatib muakkad, gairu muakkad, sholat sunnah, sholat zuhur 4 rakaat, siap itu rawatib muakkad, gairu muakkad 4 rakaat pula, 2 salam, kemudian baru mau pulang. Nah, gitu. Siap sholat isya pulang, jangan tak kajah-kajah awak. Ibadah tak boleh tak kajah-kajah. Jangan, keburu-buru tak boleh. Kadang-kadang sampili karya menalo. Jam alarm itu kadang-kadang 5 menit ya. Azan saya sampai menit. Mau ketulai. Bapak Ibu yang sudah umrah, haji dan umrah, itu di Masjidil Haram 30 menit itu. Tengoklah tuh. Lama, banyak solat yang bisa awak lakukan. Tidak boleh tu kerja-kerja. Nyo yang tidak boleh malambe-lambean awak katung. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Wa ashabihi ajma'in. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur rahimakumullah yang hadir. Yang sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak ibu, guru, dosen, ustadz dan ustazah, bapak ibu jamaah kaum muslimin, hadirin dan perwakilan dari pondok kita. Udah pulang kampung. Biasanya banyak anak-anak santri ke sini. Rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian kita pada malam ini menjelang bulan suci Ramadan. Insyaallah sudah diambang pintu, tidak beberapa hari lagi. Mari kita berniat, bermohon, berharap ke Allah agar bisa diizinkan beribadah di bulan penuh maghfirah. Itu yang hebatnya, bulan penuh maghfirah. Karena dalam hadis ada bahasanya ghufira lahu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Jadi ghufira lahu itu, ghufranaka itu diampuni kesalahan dan dosanya. Nah itu kita berharap. Jadi ada dua itu, ada mansoma, ada mangkoma. Mangkoma itu untuk menghidupkan malam. Jadi bukan puasa saja, puasa separuh bro. Ada mangkoma, siapa yang mendirikan malam, menghidupkan malam. Yang menghidupkan malam itu ada sholat tarawih, ada tilawah Al-Quran, ada sholat witir, ada sholat-sholat sunnah lainnya di malam hari, termasuk tahajud. Nah, jadi kalau kedua-duanya mansoma, mangkoma, baru ghufira lahu. Nah, nanti kalau dalam ayat itu tatakun, naik dari orang beriman kepada orang bertakwa. Di levelnya Islam, naik iman, naik takwa, muttaqin orangnya, naik muhsinin, ihsan gitu. Nah, gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Kalau dalam ilmu tauhid maqamat namanya gitu. Dengan apa itu bisa dilalui? Dengan ibadah. Enggak bisa dengan tidak ibadah. Dengan dosa tidak bisa dengan ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang sesuai dengan harapan kita, bisa kita beribadah di bulan yang penuh maghfirah.
Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan, wa tarhib ya Ramadan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, lebih kurang 9 hari lagi. Yo ji ya. Lebih kurang. Kondak lebih kurang lemah. Gitu. 9 hari lagi insyaallah. Insyaallah. 23 kita puasa. Di sini gimana? Sama ya, Pak ya? Ya, 22 berarti kita udah tarwehan. Udah tarawih malam. 23 kita udah saum, udah puasa, insyaallah, insyaallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi ternyata ibadah Ramadan sudah diambang pintu. Hau-haunya lah tarasu. Rasa-rasanya sudah mulai. Nah, maka dari sekarang kita siapkan diri kita agar kita terbiasa nanti beribadah di bulan Ramadan tersebut, agar tidak kewalahan, tidak kecapean. Nah, dibiasakan dari kini dulu. Besok tidak banyak tantangan, tidak banyak keluhan. Kadang kan mengeluh panjang saya. Latihan lah, panik lah, inilah itulah. Kadai ndak buka bah puasa na masalah bah ndak buka kadai teh panik ona wah hati ya puasa pertama wah puasa pertama lah iya bahasanya itu yang dipakai kadang kalau di kampung ada magang namanya itu gitu. Kita biasakan dari sekarang menghidupkan malam, biasakan dari sekarang kita tilawah Al-Quran. Tidak usah banyak-banyak, cukup 1 halaman saja per hari sudah. Kalau tidak 1 halaman tidak lah, 1 makro saja. Oh tidak jodoh. Kalau di kampung namanya 1 reka, rukuk, reka, apa namanya itu? Reka ya bu ya. Kalau Al-Quran ain apa ya? 1 reka, 1 makro namanya itu. Nah udah itu, tidak usah banyak-banyak. Tapi biasakan. Mungkin siap-siap sholat sebelum pulang. Atau kalau tidak ada kita wirid. Kita wirid di sini setiap hari Selasa, ya, setiap hari Selasa. Berarti hari Rabu, hari Khamis, hari Jumat, hari Sabat kan nggak ada kita kajian itu. Nggak usah pulang. Siap maghrib, duduk buka Al-Quran. Lepannya buka Al-Quran, tutui, sholat sunnah. Lepannya sholat sunnah, dah duduk zikir. Panik zikir, tagak lo boleh, sholat lo boleh. Lepannya sholat, baca Al-Quran boleh. Itu mengisi waktu namanya itu. Nyampai sholat isya. Iya apalah waktu awak ku alih. Lagi bantu-bantu ya bantu-bantu mana pula ya umur awak aku kan tak tahu gitu itu. Lagi ibu-ibu gitu kan awak lah uzur. Lagi kalau lah pensiun tu tak usah banyak di rumah lah, di masjid banyaknya. Duduk tidak ada benda ada, duduk salah. Baik duduk aja di jo. Baik munju-unju jadi ke masjid unju-unju. Karena punya nilai beda, punya nilai. Banyak hadis, banyak riwayat yang menjelaskannya tentang faedah, fadilah, keutamaan, keagungan yang dijanjikan Allah, yang duduk, yang diam, yang berada di masjid. Salah satunya hadis ini populer mungkin tuh, sab'atun yudilluhumullah la dillah illa dillah. Ada 7 kelompok manusia nanti dia yang akan mendapat naungan, yang mana tidak ada naungan, tidak ada perlindungan, tidak ada bantuan di saat itu. Ada 7 kelompok manusia itu. Kan luar biasa itu. Di akhirat luar biasa Bapak Ibu. 5.000 tahun tagak saja menunggu pengadilan. Nah ada 7 kelompok manusia yang dapat naungan, lindungan. 5.000 tahun. Awak jangan kan 1 tahun tagak lah. 5 minit saja tu lah tagang-tagang kaki dua itu mau. Lama tagak, belum panas terik matahari, 1 hasta dari kepala.
Tidak ada yang tempat perlindungan. Nah, ada 7 kelompok. Salah satunya adalah warajulun, seseorang yang hatinya dia terpaut, terikat apanya mah, rindu ke rumah ibadah, ke masjid. Nah, kan luar biasa itu salah satunya. Jadi kalau mau awak kok bapak-bapak ibu-ibu, anda usah terlalu banyak anak di rumah. Kalau tidak ada perlu, kurangilah menonton tuh. Kalau tidak berhentian. Lebih baik di masjid baca Al-Quran 8 nih, dah ada golek-golek selesai. Nampak kok jangan tumpah salah apa? Blender apa lo, lendir tu. Dah ada. Itu lebih baik. Apalagi kalau sempat datang malaikat maut awak dalam masjid kan? Kan luar biasa itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi mengisi waktu kita, mari kita manfaatkan. Dengan apa? Dengan selalu banyak amal ibadah, amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan solihan. Karena setiap manusia ini pasti dia ketemu dengan Allah, beraneka ragam bentuk nantinya. Tentu yang berhak, yang boleh, yang ketemu dengan Allah itu sebaiknya kita dengan amal soleh. Falyamal amalan solihan. Al-Kahfi 110. Jangan sampai kita rugi nantinya. Karena nanti kerugian di akhirat itu tidak ada guna, tidak ada gunanya. Lebih baik ini awak menyesal dulu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan apalagi di bulan sekarang, bulan apa nih? Sya'ban. Bulan Sya'ban. Rajab sudah selesai. Sudah kita lewati dengan beraneka ragam bentuk, banyak kegiatan Isra wal Mi'raj. Nah, sekarang Rajab ini sering terlupakan dan terabaikan oleh manusia. Nah, nanti di Ramadan tuh sibuk dengan amaliyah Ramadan, siang, malam, pagi, sore, banyak kegiatan Ramadan. Nah, di bulan-bulan Sya'ban ini bulan yang terabaikan. Kata Rasul, zalika syahrun, pada bulan itu yufalun nas, manusia sering mengabaikannya, menganggap remeh, menganggap enteng saja. Baina Rajab wa Ramadan, dia terletak antara Rajab dan Ramadan. Apa itu? Ya Sya'ban, bulan yang terabaikan. Makanya Rasul menyampaikan, awak yang tahu dengan ilmunya kita isi. Dengan apa? Dengan ilmu amaliyah. Banyak mendengar pengajian. Kalau ada pengajian tempat lain, datang awak ke situ. Ada pengajian di yang dekat apa kok? Takrib apa tu? Bukan. Nurul Iqdam, Paikan Nurul Iqdam. Ada di situ tu, datang ke situ. Ada di balik kau pengajian, datang situ. Ada musola tu, datang situ. Jangan di situ saja, rugi ya Pak. Karena mendatangi majlis ilmu itu sesuatu kelebihan, keuntungan dan kebaikan dalam pandangan Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang berjalan, siapa yang melangkah menuju majlis ilmu, kajian-kajian agama di masjid, di musola, di mana saja adakan kegiatan kajian itu, maka dia sudah berjalan menuju surga, kata Allah melalui Rasul. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, kan luar biasa itu. Nyampangnya meninggal dalam perjalanan itu fi sabilillah, meninggal dia pada jalan Allah. Bahkan dia diangkat darjatnya di sisi Allah. Satu langkah yang dilangkahkannya diangkat darjatnya, dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosanya, hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Nah, kan hebat itu. Langkah awak tu dihitung. Jadi kau dapat indahnya ibu-ibu kapai ke masjid kau mengeliling dulu.
Pai jam 5 tadi, ndak sangat 6. Oh, dia liang kenen tu. Oh, putar-putar kenen tu. Karena langkah itu dihitung. Ibu kama pergi masjid. Masjid ni nah. Ndak, ambo cari jalan jauh. Nah, itu caranya. Karena langkah kita itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Semakin banyak langkah, semakin jauh perjalanan, semakin banyak nanawak caliak. Itu kalau di Minang namanya jauh berjalan, banyak dicaliak. Itu baru orang Minang mengecean. Nah, kalau dalam agama, jauh berjalan banyak pahala. Makanya orang dulu tu mencari ilmu, Bapak Ibu, mencari ilmu ndak sehari 2 hari tu. Minggu-minggu, bulan-bulan. Apalagi kau mengadakan penelitian hadis. Itu luar biasa itu. Saya dapat hadis satu. Hadis tentang salat berjamaah. Salatul jamaah afdal min salatul fadhi. Tahu-tahu ada orang murid ambo yang minta kamu, Buya di mana dapat hadis kau? Dari guru ambo. Sia guru Buya, sianu. Di mana tinggalnya? Di Indaruang. Nyuturui ke Indaruang tu. Buya, iyo ada hadis kau di Buya, iyo Buya ajan kau Herman Tanjuang, iyo. Buya dari sia dapat? Dari guru ambo. Sia guru Buya di Pampangan, nyampai ke Pampangan. Amal itu mencari hadis tu. Nanti terus baru sampai ke Rasul. Nah, itu yang hadis mutawatir namanya itu. Yang bisa dijadikan hujah. Sahih. Jadi tidak sehari 2 hari itu. Makanya ada imam-imam hadis itu malahan tidak sempat nyunikah. Tidak sempat begini itu. Gara-gara itu de ilmu. Mencari ilmu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi rajin awak mencari ilmu, harus banyak. Apalagi jelang Ramadan ini, fiqhus saum, fikih puasa. Apa yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa, sunnah-sunnah puasa, makruh dalam ibadah puasa, dan lain-lainnya, banyak. Kemudian tarawehan, bagaimana kalau tidak tarawih? Apa hukumnya meninggalkan tarawih? Tarawih itu sendiri atau berjamaah? Gitu caranya. Itu ilmu. Kalau tidak, kan tidak akan tahu. Bagaimana sholat isya, sholat berjamaah itu? Itu dalam rangka kita memperbanyak ilmu untuk beramal. Jadi ilmu untuk beramal, ilmu diamalkan. Beramal tanpa ilmu tertolak, tidak diterima. Ilmu yang tidak diamalkan tidak ada manfaat, tidak ada guna. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Contoh salat sunnah. Awak kadang-kadang kan banyak menganggap enteng saja salat sunnah itu. Sunnah mah. Awak berdalil di situ saja. Padahal salat sunnah itu masya Allah luar biasa hebat. Jadi kau dapat bapak ibu-ibu kaja salat sunnah tu, yang wajib tu lah jale tu. Tidak perlu ditambah dong. Cukup 17 rakaatnya 5 waktunya. Jangan ditambah-tambah. Tele lo seorang. Tapi yang sunnah yang kedua banyak. Yang sunnah ada yang rawatib, ada yang bukan rawatib, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Harus jaleh. Ma yang rawatib tu, yang dikecian rawatib. Itu kan perlu. Kadang-kadang awak lupa, kadang tak takana, kadang-kadang memang tak tentu sudah. Mak salat mak, tidak ada sembahyang apa saja, sembahyang sunnah itu. Kan tak jali sembahyang sunnah apa. Menembak bersasaran. Kan ada niatnya. Jadi salat sunnah. Jadi banyak salat sunnah itu. Salat sunnah rawatib, salat sunnah bukan rawatib. Salat sunnah rawatib, salat sunnah yang mengiringi atau mengikuti salat fardu, baik sebelum atau sesudah.
Kapan masuk salat sunnah rawatib? Masuknya waktu salat wajib itu sendiri. Kalau lazan zuhur orang, lata dengar suara azan, atau tak ada orang azan, tapi waktu kini jam 2 balik lewat 31. Lah jam 2 lewat 31, lah boleh salat sunnah rawatib zuhur, Allah. Tak ada orang azan, tak ada. Ya mungkin muazzinnya mungkin tak kalau, atau muazzinnya pai kuliahnya, kadang banyak mahasiswa yang tinggal di masjid kok. Udah masuk, boleh. Kaja itu. Bahkan kata Rasul, siapa yang salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, ba'da zuhri, qabla zuhri wa ba'da zuhri, dan 4 rakaat sesudah zuhur, haramallah jasadu ala nir, Allah hindarkan dia dari sentuhan api neraka. Lihat dalam kitab Sahih Tarhib wa Targhib Nasaruddin Al-Albani. 4 rakaat akan sunnah dah, punya nilai luar biasa. Salat sunnah 4 rakaat saja itu bisa menyelamatkan kita. Kaja itu rugi awak kalau tidak. Itu baru sunnahnya, belum wajibnya. Jadi ibadah salat itu bukan main-main. Menyelamatkan awak. 4 rakaat itu 2 salam ya Bu ya. 2 salam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mohon izin, mohon maaf takut kelupaan nanti. Saya mohon izin 10 menit atau beberapa menit menjelang akhir, karena ada takziah di Pampangan Rakes ini. Mohon izin Pak Ketua, atau lupa nanti gitu. Kaja 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, itu mampu menyelamatkan kita. 4 rakaat itu 2 salam. Salat sunnah rawatib muakkad 2, salat sunnah rawatib ghairu muakkad 2. Nampak itu. Jadi bukan tidak ada harganya, tidak ada nilainya, punya nilai dalam pandangan Allah. Ada kepatannya Bu? Boleh. Kalau ragu, nah, itu sunnahnya baru tuh. Perbanyak itu. Salat sunnah rawatib itu berapa rakaat Bu? 10 lah. Yang muakkad, yang ghairu muakkad 12. Jadi kejar itu. Bahkan kata Rasul, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam salat sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Salat sunnah 2 balik rakaat sehari semalam, ganjarannya, balasannya istana di surga. Masya Allah, luar biasa. Asiana akan mendapat itu tentu orang-orang yang menjalankan ibadah. Makanya pelihara ibadah tu. Ibadah yang hebat tu di masjid, bukan di rumah. Di masjid. Makanya Rasul menyampaikan salatul jamaah afdal. Salat jamaah itu lebih utama. Jadikanlah masjid itu ya sebagai rumah kita, yang menghantarkan kita, yang membawa kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pelihara 12 rakaat sehari semalam. Mayan 2 balik itu, 4 rakaat sebelum zuhur. Salat sunnah rawatib muakkad 2, salat sunnah rawatib muakkad 2. 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 2 balik. Siapa menjaga memelihara 2 balik itu, maka ganjarannya sangat luar biasa. Bukan main-main. Tidak kepiangin balik itu Bu. Tidak penser doh. Tidak lo kijangin opa doh. Istana.
Bahkan kata Rasul, siapa yang menjago 2 rakaat sebelum subuh, salat sunnah itu 2 rakaat sebelum subuh, apa kata Rasul? Khairu minad dunya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Salat sunnah itu. Alun bicara masalah yang wajibnya loh, yang sunnah saja. Maka biasaan dari kini, diri hawa pas Ramadan besok lasuh salahnya. Ndak rangki-rangki pinggang, ndak panek-panek awak lah doh. Awak ndak cangguang lah doh. Lata biasa bangun tengah malam. Lata biasa banyak tilawah Al-Quran. Lata biasa awak zikir. Awak lata biasa diam di rumah saja. Jadi ndak tak aja pulang lah doh. Kaum balu kalau ndak perlu ndak usah pulang. Beliau ganti baju, mandi. Nah, beliau saja dia. Ya wala gaya-gaya ko ah. Ramai kan masjid ko. Karena muda-muda masih mendingan lah. Mungkin karajo banyak atau yang masih aktif kerja yang tidak apa-apa lah. Nah, gitu. Karena nanti semua itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya boleh? Kau borong sesedok kau. Atau baru sholat sunnahnya saja baru tuh, belum yang wajibnya. Makanya sangat rugi sekali dikasih kesempatan hidup hanya sekali tapi tak ibadah. Itu penyesalan yang luar biasa itu. Dia hidup di Allah 60 tahun, jadi inginnya berapa tahun dia di Allah. Ndak mendakuk ke rumah saji itu. Nah, coba bayangkan itu. Itu perlu muhasabah diri kita. 60 tahun dikasih kesempatan hidup di Allah, ndak mendakuk ke rumah saji itu. Atau lain jarang. Masjid itu sentral, sumber. Laki-laki itu sholat di masjid, sholat wajib. Dalam perjalanan awak tuh berhenti, cari tempat berhenti, azan orang, udah sholat, kejar jamaah itu. Makanya riwayat menyatakan, ya Rasulullah saya buta, tua, ndak ada yang kami bimbing ke rumah saji do, perlu juga ke rumah saji ya Rasul, lai tadanga sorozan kata Rasul, lai, datang, orang buta, orang gae, ndak ada yang kami bimbing do. Begitu disyariatkan. Jadi masjid, kalau masjid lah ditinggal oleh orang-orang beriman, orang-orang mukmin, itu alamat akan hancur. Makanya ingin melihat orang-orang munafik atau orang dia beriman, cari salat subuh. Kalau maghrib isya, zuhur asar tuh biasalah, biasa tuh. Tapi salat subuh, itu luar biasa itu. Datang dia beriman, ndak datang dia munafik dia. Tapi jadi tunjuk apa kau anda? Asyanu dah tiba dah munafik itu mah. Jangan berangnya kau. Kecil sia, mantan juang saja. Dicari lo kau. Tidak, cukup tahu saja. Kata Rasul seperti itu. Kalau ingin melihat mukmin yang sejati, lihat di waktu subuh. Di waktu subuh itu, saya lihat An-Nisa 142. Di waktu subuh itu tidak mungkin dia akan berbuat ria. Hari kalam, orang malun banyak jago, belum ada yang melihat. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib, itu bisa pamer, bisa karano-karano. Mungkin awak di RT, di RW, di kepala desa, kepala dusun, sagan awak di nenek mama, dan nampak beko kemenakan, dan nampak beko orang semando do. Itu kan ria tuh. An-Nisa 142 tuh. Yura'unan nas. Boleh dilihat tuh. Dia ria kepada manusia. Wa idza qamu kusal. Kalau diseru dia melaksanakan sholat dia malas. Itu ciri-ciri orang ria. Orang yang munafik dia berat sholat subuh itu barik, paling berat bagi dia.
Supaya tidak dapat ancaman Allah, tergolong orang-orang yang munafik, maka jangan sholat subuh ditinggalkan. Kalau sholat-sholat yang lain itu masih biasa lah, bisa itu insya Allah, yang terbiasa. Tapi subuh luar biasa itu. Apalagi kalau hari hujan, hari gerimis, di subuh tu badai lo, barangin lo, datang dia ke masjid, luar biasa itu. Ini cara melihat orang beriman kayak gitu saja. Baca banyak riwayat yang menjelaskan. Jadi ternyata amalan solat itu sangat hebat sekali. Arena zikir kepada Allah. Salatul dzikri. Mohon maaf, jangan dibalik-balik ayat itu Bapak Ibu ya. Kemarin saya ditanya kayak gitu. Buya, kalau di kana saya Tuhan kan lah sama sembahyang masnya. Ada itu? Di mana kemarin? Tidak ingat lagi. Tidak boleh menyebutkan BA gitu kan. Tapi saya ditanya kayak gitu. Surah Taha ayat 4 paling ujung nyebalian lo. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Aqimis shalah li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Nyebalian karena Tuhan lah sama salat. Tuhan. Ujung ayat nyebalian. Boleh tengok nanti itu Toha. Maka saya analogikan, Pak, kalau pendapat yang seperti itu salah, langsung dikat langsung. Kenapa? Bertentangan satu dengan ayat, yang kedua bertentangan dengan hadis. Tidak benar itu, jangan diamalkan. Ambil contoh analoginya, satio onde-onde biasa boleh biasanya, tapi tidak satio nang boleh itu onde-onde tu. Bahasa bok tang jalan tu kau boleh ketik-ketik tu kecendon deh kau. Kira akan biang. Hati-hati. Ya Bu ya. Dalam solat wajib hukumnya mengingat Allah. Paham ya Bu ya? Dan tidak setiap mengingat Allah dikatakan solat. Ibu sedang duduk menyanda kini ketonggak tu, lai sedang solat ibu Bu? Tidak, ibu sedang duduk. Lai takanah jo Allah Bu? Lai. Ini tidak boleh dipermainkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul. Salatlah engkau seperti aku salat. Rasul itu salat pakai rukuk, pakai sujud, pakai i'tidal, ada bacaannya. Tidak cukup dengan mengana-ngana saja tu. Nah, gitu. Jadi salat sangat penting. Itu baru salat sunnahnya saja itu. Ada nggak bertanya lagi Bapak Ibu? Boleh? Waktu kita sekarang 40 30 35 40 5 menit lagi. Baik Bapak Ibu, kalau tidak kita akhiri. Jadi kita berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah. Kenapa kita berharap? Karena kita sudah terbiasa di sini, sudah menjadi kajian tetap kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah orang tua kita. Kita sudah menjadi keluarga besar di An-Nur ini. Maka jangan sampai ilmu-ilmu yang diajarkan, yang disampaikan oleh guru kita, jangan sampai tidak kita amalkan. Diamalkan semampu kita. Kita lakukan. Pelihara sholat sunnah, jangan sampai ditinggalkan. Perbanyak sholat sunnah. Sholat wajib sudah jelas. Kalau yang sudah terbiasa sholat wajib sudah jelas. Yang sunnah nan kadipawanya, sunnah di bawahnya. Sampai di masjid, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah sebelum zuhur, rawatib muakkad, gairu muakkad, sholat sunnah, sholat zuhur 4 rakaat. Siap itu rawatib muakkad, gairu muakkad 4 rakaat pula, 2 salam. Kemudian baru mau pulang. Nah, gitu. Siap sholat isya pulang. Jangan tak kajah-kajah Pak. Ibadah tak boleh tak kajah-kajah. Jangan, keburu-buru tak boleh. Kadang-kadang sampili kariang menalo. Jam alarm itu kadang-kadang 5 menit ya. Azan saya sampai menit. Mau ketulai. Bapak Ibu yang sudah umrah, haji dan umrah, itu di Masjidil Haram 30 menit itu. Tengoklah tuh. Lama, banyak solat yang bisa awak lakukan. Tidak perlu terkejap-kejap. Nyo yang tidak boleh melambe-lambe waktu.
Waktu masuk lebih-lebihan jauh itu tidak boleh. Tapi ibadah tidak boleh keburu-buru. Gitu caranya. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mungkin ini kajian terakhir di episode kali ini dengan saya Herman Tanjung dalam penyampaian nambo. Assalamualaikum. Mungkin kok kurang lama manihi recik bawang dek kurang melu hirono pici dek kurang kurni atau masakan talam biak mata, maafkan ambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan melalui pengurus Bapak Ibu jamaah yang hadir. Saya dari lubuk hati yang dalam juga mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah izinkan ketemu kita ba'da lebaran nanti, insya Allah. Kalau Allah mengizinkan kita berumur panjang dalam keadaan fitrah, insya Allah. Demikian saja. Ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.